apabila kita berkegiatan di alam bebas akan lebih menyenangkan apabila kita ditemani dengan hewan kesayangan. Dan dia merupakan hewan detektor, di mana ketika ada bahaya dan segala macam dia akan berdeteksi duluan. Yuk, hei, hei, ini boy, yuk, yuk, yuk. Coba lihat, di sini ada satu buah yang dia memiliki warna keunguan, dan kita harus jeli karena di dalam hutan apabila kita salah mengkonsumsi buah itu akan menjadi petaka buat kita. Salah satunya buah ini jenis buah yang dia coba lihat, ini tidak bisa dimakan, tidak bau, namun kita lebih baik menghindari buah-buahan yang mencurigakan. Daripada itu membunuh kita di dalam hutan, lebih baik kita nyari yang benar-benar kita yakin itu bisa dikonsumsi. Hai boy, apa boy? Apa? Hah? Ada apa? Nggak ada. Nah seperti itu kadang dia lebih jeli dibandingkan kita, jadi dia deteksi duluan ancaman. Tapi itu aman. Oke, ayo. Boy, dia sepertinya mengendus sesuatu. Terus boy, apa boy? Apa boy? Wow, coba lihat. Si boy langsung lari. Ternyata di sini ada ular. Nah ini jenis ular bungarus. Coba lihat. Dan ini jenis ular yang mematikan. Bahkan dia lebih mematikan daripada ular kobra. Jadi kita harus hati-hati dan menggunakan. Untungnya tadi ada si boy atau anjing, dia mudah mendeteksi. Mulai dari jauhan dia mencium baunya, kemudian dia langsung kembali lagi. Karena ini merupakan ancaman buat dia juga. Jadi dia langsung kembali. Dia lari ke bawah. Oke. Tenang boy, ntar boy. Jadi kita harus tangkap dulu, baru nanti dia akan balik lagi karena dia takut. Karena ini bisa membunuh anjing juga. Jadi karena dia tahu ancaman, dia langsung lari. Oke. Hai boy. Oke. Kita coba lihat. Nah, apabila kita bertemu ular seperti ini, jenis bungarus seperti ini, oke. Dalam kondisi darurat atau kondisi survive, ini juga bisa menjadikan kita jadikan sebagai makanan. Namun kita harus hati-hati, kita harus tahu persis bagaimana cara menangkapnya. Karena apabila kita salah menangkapnya itu akan menjadi ancaman buat kita. Coba lihat, ini bagian warnanya. Nah itu yang ini jenis bungarus candidus atau ular muling, dimana dia memiliki ring yang tidak tembus. Ini memiliki ringnya, bagian hitamnya tidak tembus ke bawah. Sedangkan kalau bungarus fasciatus atau jenis ular welang, dia akan tembus ke bawah serta tidak ada bercak-bercak hitamnya di bagian putihnya ini. Ini ular yang mematikan.
Dan kita harus hati-hati bagaimana menanganinya, kita harus benar-benar tepat, karena kalau salah itu akan membunuh kita dengan mudah. Jadi kita harus hati-hati. Meskipun mulutnya kecil, ular ini memiliki jenis taring Proteroglypha terletak di depan dan cukup pendek. Meskipun begitu dia bisa mengeluarkan bisanya atau menyuntikkan bisanya dan sangat mematikan. Bisa membunuh kita dengan mudah dengan bisanya neurotoksin, menyerang saraf kita dan melumpuhkan saraf kita. Dan apabila kita jauh dari medis seperti di hutan seperti ini sangat berbahaya. Nah, itu fungsinya kita apabila dengan hewan pendetektor, dia akan mengetahui ancaman di depan kita. Oke, kita lepaskan jauh-jauh agar kita bisa melanjutkan perjalanan, dan si boy atau anjingnya kita bisa dengan mudah melanjutkan perjalanan bersama dia. Oke, kita lepas di sana biar dia arahnya ke sana. Oke. Hai boy. Biarkan dia lari dan kita cari si boy tadi karena kondisinya sudah aman. Boy, yuk. Oke, nah ini boy. Sudah aman boy. Oke, aman-aman, gak apa-apa. Ayo. Hai boy. Oke, kita lanjut boy. Boy, hai boy. 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 Ayo, udah aman. Oke. Hai boy. Apa? Boy. Nah, malam ini saya akan menginap di sini. Kita pasang flashlight. Hei, kemana kau? Sini. Nah, kita bersihkan dulu sedikit. Nah, di sini kita pasang flashlight kayaknya cukup. Kita bentang flashlight di sini. Untuk alasnya kita bisa gunakan beberapa daun-daun yang ada di sini seperti daun pakis. Dan di sini banyak makanan. Oke, kita bentang dulu. Sini. Rasa segini cukup tinggi. Nah, sekarang kita bikin api dulu. Kita bisa mencari tanaman-tanaman yang bisa kita bakar. Nah, apabila kita berkegiatan di alam bebas, pastikan yang kita gunakan untuk perapian jenis kayu-kayu kering, terutama dari pohon-pohon yang sudah roboh. Nah, di sini ada banyak nih. Ayo kita ambil.
ambil. Ini ada pohon roba yang bisa kita manfaatkan bagian ranting-rantingnya. Kering. Ini dia. Ini juga daun-daunnya juga bisa kita bakar. Oh, ini juga. Ada beberapa teknik apabila kita mau merebus air dan kita akan membuat tungku. Ada beberapa teknik membuat tungku. Yang paling simpel adalah kita bisa menggunakan 3 batang yang berukuran cukup besar dan kita tanam ke bawah, kemudian kita miringkan sedikit sehingga dia nanti panci yang kita bawa dia akan menumpang sempurna di atasnya. Kita cari yang di sini batangnya agak besar dengan menggunakan gergaji dan pisau. Satu lagi kita bisa gunakan batang ini, seperti ini bisa juga. Oh, ini bisa juga. Oke, dapat 3. Nah, oke. Nah, caranya seperti ini. Kita harus ukur dengan menggunakan alat masak kita yang kita bawa. Setelah seperti ini kita ukur titik tengahnya di mana. 1, 2. Oke. Kita tancapkan di sini, kemudian nanti satunya di sini. Oke. Satu lagi. Satu lagi berarti bisa kita pasang di sini. Kuat. Nah, kita ukur. Mantap. Oke. Nah, sekarang kita nyalakan apinya. Daun-daun kering ini mudah terbakar, jadi harus kita kumpulkan sebanyak mungkin.
Ada beberapa jenis tanaman yang memang dia terasa pahit, namun untuk menghilangkan rasa pahit itu kita harus mengolahnya atau membakarnya, atau kita rebus dengan menggunakan air garam. Tapi kali ini karena saya tidak membawa garam, saya bakar untuk membuat atau mengurangi sedikit rasa sepatnya. Sambil menunggu matang, saya akan cari alas untuk istirahat. Oke. Yuk, naik, yuk, yuk, yuk. Hai boy. Sini boy. Nah, kita bisa gunakan tas untuk bantal. Oke. Dan ini cukup nyaman. Sedikit lagi matang. Hai boy. Nah, oke. Ini sudah matang. Bentar lagi airnya didih. Lebih gurih. Dan ini enak. Kita benerin apinya dulu. Nah, itu tadi Ranger, tips dari saya bagaimana kita membuat tungku yang simple kemudian berpetualang dengan hewan kesayangan atau hewan pendeteksi. Sekarang saya akan istirahat. Dan jangan lupa tonton video-video yang menarik lainnya di channel Hari Outdoor Gear.